Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini kita akan mulai dari chapter 314 sampai dengan 317. Yuk kita mulai aja, cus! Di video sebelumnya, kita udah bahas sampai Yowon yang membunuh Gamian, cucu dari tabib dewa. Gamian terkena Stockholm Syndrome. Dia merasa kalau tuan muda keluarga Yongho sebagai suaminya. Padahal keluarga Yongho menculiknya, namun sikapnya berubah dan menganggap mereka sebagai keluarganya. Itu sebabnya Gamian membenci Yowon dan kawan-kawan yang telah membunuh suami dan para bajak laut yang lain yang sudah dianggapnya sebagai keluarga oleh Gamian. Karena menyusahkan, Yowon pun membunuh Gamian. Yowon juga berhasil mendapatkan informasi dari pria bertopi bambu yang bernama Feng Muar, salah satu dari 5 master dalam organisasi rahasia Persaudaraan Langit Biru. Saat sedang membahas bagaimana cara mereka untuk menghadapi Namgung Kang dari keluarga Namgung, tiba-tiba datang seorang pemuda dengan pedang ganda besar di punggungnya. Pemuda itu menjadi marah saat melihat Gamian sudah terbujur kaku. Pemuda itu pun menyerang Baekgi namun dihalangi oleh Yang Danwa. Melihat dua pedang ganda itu, Yang Danwa menebak jangan-jangan pemuda itu ada hubungannya dengan Wang Jing, salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Yulin. 5 pendekar terkuat se-Yulin. Tidak diketahui alasan kenapa jumlahnya dibatasi hanya 5. Tapi pemilihan kelima pendekar ini seperti sudah menjadi tradisi di Yulin. Kelima pendekar terkuat saat ini adalah 1. Golok Keadilan Utara Yimok, 2. Dewa Iblis Selatan Chun Yujong, 3. Dewa Penantang Timur Ak Wui, 4. Raja Terkuat Barat Hang Wen, dan 5. Pendekar Pedang Ganda Wang Jing. Golok Keadilan Utara Yimok adalah pemimpin sekte Yulin sekaligus pemimpin sekte keadilan. Sekte keadilan tidak termasuk ke dalam 9 sekte terkuat di Yulin, tetapi di dalam sejarah dunia permuriman, sekte keadilan ini melahirkan pendekar-pendekar kuat di Force of Justice. Dewa Iblis Selatan aslinya Chun Inji lah yang mendapat gelar ini. Namun setelah mengalahkan persekutuan Force of Evil di perang dataran Sawin, Chun Yujong meneruskan gelar tersebut. Hang Yen, si raja terkuat barat, mendapatkan gelar itu setelah mengalahkan para pendekar di Force of Evil untuk menaikkan posisinya. Dia sangat kuat, namun sangat licik dengan menggunakan trik-trik licik dan berbagai perangkap. 3 orang di atas adalah pimpinan dari 3 sekte terkuat yang mengendalikan Yulin. Sedangkan 2 orang sisanya bukan berasal dari sekte manapun. Mereka mendapatkan gelar itu murni karena kekuatan mereka dalam ilmu bela diri, yaitu Dewa Penantang Ak Wui. Dia adalah pria misterius yang gak banyak orang tahu tentang dirinya. Yang banyak diketahui orang adalah bahwa dia menjadi pendekar terkuat tanpa menggunakan senjata apapun, jadi pakai tangan kosong. Itu sebabnya dia disebut sebagai Dewa Penantang. Tapi Wang Jing kebalikannya, namanya sangat terkenal sampai semua orang di Yulin tahu siapa dirinya. Pria ini adalah asal muasal dari 18 River Families terbentuk. Tapi bukan berarti dia yang mendirikan di 18 River Families ya guys. Pada awalnya Sungai Kuning memang dikuasai oleh para bajak laut. Saat itu nama para bajak laut itu adalah The
30 river families dengan lebih dari 10.000 bajak laut mengendalikan seluruh Sungai Kuning. Julukan lelaki yang membantai lebih dari 3.000 bajak laut sendirian diberikan pada Wang Jing. Dia sebetulnya adalah satu dari 10 strong. Sekarang itu jadi 9 strong ya guys. Setelah kehilangan istrinya dalam satu kejadian, dia mengamuk dan membantai lebih dari 3.000 bajak laut, mengurangi jumlah bajak laut lebih dari setengahnya. Hal ini membuat Force of Evil mengincarnya dan disebut sebagai dan Force of Justice menyebutnya sebagai si pembunuh karena dia sudah membunuh banyak orang kemudian menghilang. Kita kembali ke keadaan sekarang ya guys. Pemuda itu merasa panik. Dia nggak menyangka kalau ada yang tahu nama itu hanya karena dia menggunakan pedang ganda. Ternyata kata-kata ayahnya benar. Ayahnya selalu mewanti-wantinya untuk tidak menggunakan kedua pedangnya bersamaan kecuali di saat darurat. Dia tahu kalau ayahnya telah menghilang dari dunia permuriman dalam waktu yang lama. Jadi kalau ada seseorang yang masih mengenal ayahnya, maka orang tersebut pasti sudah lama berkecimpung dalam dunia permuriman. Pemuda itu bingung harus bagaimana. Masalahnya dia merasa kalau Yang Danwa lebih kuat darinya. Tapi dia juga merasa marah tiap kali melihat Gamian yang sudah mati. Otoke, jadi harus gimana? Akhirnya dia pun memutuskan untuk kabur saja karena dia nggak mau ribet. Pemuda itu pun berusaha untuk kabur, namun seseorang menyerangnya dan menendangnya. Lebih dari 10 tendangan diarahkan padanya. Pemuda itu menggunakan pedangnya yang besar untuk bertahan. Pemuda itu kaget saat tahu siapa yang menyerangnya. Dia adalah pemuda yang diserangnya tadi yang dianggapnya paling lemah. Pemuda itu memiliki luka di bawah matanya. Sepertinya mereka seumuran, tapi kekuatannya lebih lemah darinya. Becky yang menyerang pemuda itu berteriak, "Mau kemana lu? Emang lu pikir lu bisa kabur?" Sambil terus melakukan tendangan beruntun. Becky kemudian merendahkan tubuhnya untuk menendang pemuda itu dari arah bawah. Karena pemuda itu menggunakan pedang yang besar, jadi akan sulit untuk bertahan dari tendangannya dari arah bawah. Tapi pemuda itu mengeluarkan pedang satunya lagi dan bertahan dari tendangan Becky. Energi kuat terasa saat Becky menendang pedang itu. Duak gitu. Becky pun terdorong ke belakang dan pemuda itu menjadi tertarik pada Becky karena nggak nyangka kalau Becky ternyata kuat. Becky mengerutkan dahinya. Semua serangannya dapat ditahan oleh pemuda itu. Yowun yang melihat itu tersenyum. Itu adalah Becky yang Yowun tahu sejak di Akademi Madokan. Selama ini mereka selalu melawan musuh yang kuat. Jadi Becky nggak bisa menunjukkan keagresifannya dan jiwa bersaingnya. Yang Danwa memutuskan untuk membiarkan Becky karena ternyata Becky lebih kuat dari yang dia perkirakan. Level Becky saat ini adalah Grandmaster tahap tengah. Satu level di bawah level pemuda itu yang sudah mencapai level Grandmaster tahap akhir. Namun pertarungan antara dua pendekar nggak selalu ditentukan oleh level mereka. Terkadang pengalaman seorang pendekar dan kegigihannya bisa mengubah hasil pertarungan. Becky sedang berpikir bagaimana cara untuk membuat celah dari pertahanan pemuda itu. Sedangkan pemuda itu pun sangat bersemangat karena akhirnya dia bertemu dengan lawan yang sepadan. Tapi dia pun merasa khawatir dengan dua orang yang tidak bisa dia rasakan kekuatannya. Yang satu bahkan tahu tentang ayahnya. Bahaya nih pikirnya. Pemuda itu pun berteriak pada Becky, "Woi tukang tendang!" Bikin Becky jadi emosi. "Lu panggil gue apa katanya kan. Pemuda itu berkata,
kalau dia nggak takut sama Becky, tapi sayangnya dia lagi sibuk, jadi dia mau pergi. Pemuda itu pun menyelubungi kedua pedang besarnya dengan force Chi dan melompat. Becky kaget dan berusaha melompat untuk menghentikan pemuda itu. Tapi pemuda itu menghantamkan kedua pedangnya ke tanah. Blar! Membuat tanah di sekitarnya hancur dan menciptakan kepulan debu dan puing-puing tanah dan batu berterbangan. Pemuda itu pun langsung berbalik dan berusaha kabur. Dia harus memberitahukan ayahnya kalau ada orang yang mengenalinya. Tapi pemuda itu syok saat melihat seorang pria berambut panjang berdiri di arah dia akan kabur. Pria itu adalah Chun Yo-won. Yo-won berkata kalau mereka nggak bisa membiarkan dia kabur. Pemuda itu merasa kesal dan mengayunkan kedua pedangnya, kemudian mengeluarkan sebuah formasi pedang. Yo-won mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Pemuda itu berteriak kalau Yo-won gak akan bisa menangkis serangannya dan mencoba untuk membelah Yo-won dengan energi yang kuat. Namun pemuda itu syok karena dia bahkan gak bisa bergerak seinci pun karena Yo-won memegang pedangnya dengan tangan kosong. Jadi kayak menangkis pedangnya gitu kan, pakai tangan kosong, set aja dipegang. Pemuda itu berpikir kalau Yo-won seperti ayahnya yang mampu menghentikan serangannya dengan tangan kosong. Rasanya seperti dia melempar sebutir telur ke sebuah batu, karena jelas telurnya akan pecah. Ibaratnya Yo-won itu batunya dan dia telurnya. Yo-won mengangkat tangannya yang lain, menempatkannya di dahi pemuda itu. Kemudian dia melingkarkan jari tengahnya dan ditahan oleh jempolnya. Pemuda itu yang sadar apa yang hendak dilakukan Yo-won berteriak, "Lu mau nyentil gue?" Dan Yo-won menjauh dengan santai, "Tuh lu tahu." Kemudian Yo-won pun menyentil dahi pemuda itu. Cetak! Pemuda itu terpental ke belakang dan berputar di udara 3 kali, kemudian jatuh, gubrak. Pemuda itu berusaha untuk bangun, tapi dia pun pingsan. Gas black guys, sentilan maut. Yo-won kemudian menempatkan tangannya di perut pemuda itu, bermaksud akan menghancurkan dantiannya. Tapi Yang Danwa menghentikan Yo-won. Sebentar my lord. Yo-won berhenti dan menanyakan alasan Yang Danwa. Ya ampun, seriusannya itu burung malam-malam begini bunyi guys. Ngedengar gak sih? Burung cuit-cuit. Sudahlah. Yang Danwa menjelaskan kalau pemuda itu kemungkinan bukan berasal dari persaudaraan langit biru. Dilihat dari kedua senjatanya, sepertinya pemuda itu ada hubungannya dengan si pendekar pedang ganda Wang Jing. Yo-won berpikir dia memang tahu kalau Wang Jing menghilang setelah melakukan pembantaian terhadap para bajak laut. Dan pemuda itu sepertinya memang ada hubungan dengan Wang Jing. Yo-won pun berkata kalau mereka akan menanyai pemuda itu saat dia bangun. Kalau ternyata dia ada hubungannya dengan organisasi Persaudaraan Langit Biru atau Force of Evil, maka mereka harus membunuhnya. Karena dia sudah melihat Gamian dan Feng Muar yang sudah mati. Yo-won pun menotoknya. Yang Danwa mengusulkan kalau biar dia aja yang menginterogasi pemuda itu. Soalnya Yo-won bisa bikin orang semaput kalau diinterogasi sama dia. Serem ting guys. Apalagi pakai sisaan-sisaan segala kan. Gak lama pemuda itu pun bangun. Pemuda itu masih lulungu dan sadar kalau dirinya terikat oleh tali yang berlumuran darah. Kayaknya itu tali bekas pria yang digantung yang dia lihat tadi. Maksudnya si Feng Muar. Dia bingung kenapa dia diikat begini, tapi dia langsung ingat kejadian tadi saat dia merasakan sakit di dahinya. Setelah bergumam kalau dia pingsan hanya gara-gara disentil di dahinya, pemuda itu pun merasa pundung.
Pasalnya, ayahnya selalu berkata kalau dia kemungkinan adalah yang terkuat di antara pemuda-pemuda yang seumuran dengannya. Makanya dia jadi pede, bangga dengan kemampuannya. Tapi sekarang nyatanya dia malah pingsan karena disintrek ku si Yowun yang seumuran sama dia. Yowun pun mendengar yang Danwa memanggilnya. "Woi, udah bangun lu?" Pemuda itu pun tersadar dan berusaha untuk menggunakan tenaga dalamnya, tapi tidak bisa karena ditotok. Pemuda itu pun sadar, ternyata dia ketangkep. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu pun berbicara. Dia bertanya apa yang akan dilakukan Yang Danwa dan kawan-kawan. Apa dia bakal dibunuh? Kemudian dia pun memohon untuk gak dibunuh. Yang Danwa sampai melongo mendengarnya. Kemana perginya pemuda yang tadi dengan berani dan tanpa ragu menyerang mereka? Yang Danwa harus bertanya siapa pemuda itu dan kenapa dia juk-ujuk menyerang mereka. Yang Danwa bertanya kalau dia bisa saja langsung ngebunuh si pemuda itu, tapi dia mau menanyakan beberapa pertanyaan dulu karena dia nggak mau membunuh orang yang nggak bersalah. Siapa tahu kalau si pemuda itu nggak salah apa-apa gitu kan. Ya Allah. Pemuda itu sadar nyawanya bergantung pada jawabannya nanti. Jadi dia harus bisa menjawab dengan benar. Dia pun berkata mereka boleh menanyakan apa saja dan dia akan menjawabnya kalau dia tahu jawabannya. Yang Danwa berpikir kalau tebakannya benar. Pemuda ini bukan berasal dari organisasi Persaudaraan Langit Biru ataupun Force of Evil. Karena kalau dia berasal dari dua faksi itu, dengan level yang telah dicapainya itu seharusnya dia akan memilih mati daripada memboncorkan informasi. Tapi pemuda ini malah melakukan hal yang sebaliknya. Yang Danwa menanyakan namanya. Pemuda itu agak ragu, namun akhirnya menjawab kalau namanya Bun Wang. Dahi Yang Danwa mengerut. Kalau dia adalah anak dari Wang Jing, harusnya dia bermarga Wang di depan namanya. Tapi, apa dia muridnya Wang Jing? Ada kemungkinan sih seperti itu. Tapi, Bung Wang hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan nama keluarganya. Kayaknya dia ingin menyembunyikan latar belakangnya. Yang Danwa melanjutkan dengan bertanya kenapa dia menyerang mereka. Sebetulnya Yang Danwa sudah bisa menebaknya karena Bun Wang menyerang setelah melihat mayat Gamian. Bun Wang menatap tubuh Gamian yang sudah terbujur kaku dan berkata kalau dia menyerang Yang Danwa dan kawan-kawan karena Gamian sudah mati. Ternyata benar dugaan Yang Danwa. Kemudian Yang Danwa memberi isyarat pada Hubong untuk mendekatinya. Hubong sedang menggendong bayi Gamian yang sedang tidur. Yang Danwa menunjukkan bayi itu pada Bun Wang yang sadar kalau itu adalah anak laki-laki Gamian. Karena dia sudah berkali-kali datang ke pondok Gamian, jadi dia tahu anaknya Gamian. Yang Danwa kemudian berkata dengan sedih kalau dia dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Gamian dan bayinya, tapi gagal karena Gamian sudah dibunuh oleh pria yang mati itu. Yang Danwa menunjuk pada tubuh Feng Muar. Bun Wang mengerutkan dahinya menatap pria yang kondisinya mengenaskan itu, maksudnya si Feng Muar. Dia nggak ngerti apa yang diucapkan oleh Yang Danwa. Yang Danwa menjelaskan kalau mereka diminta oleh nenek Gamian untuk menyelamatkan cucunya dan cicitnya. Tapi sayangnya mereka masuk ke dalam jebakan dan nggak bisa menyelamatkan Gamian. Yang Danwa menggelengkan kepala dengan sikap kecewa dan sedih. Hubong yang melihat itu merasa kagum dengan kemampuan berbohong Yang Danwa. Mereka memang datang untuk nyelamatin Gamian, tapi Gamian memang sengaja mereka bunuh karena nyebelin. Bun Wang tampaknya tertipu dengan akting Yang Danwa karena matanya menunjukkan kalau dia merasa bersalah sudah salah paham dan menyerang mereka. Bun Wang pun meminta maaf karena sudah menyerang mereka.
Yang Danwa pun bertanya kenapa dia mau menemui Gamian. Bunwang menjawab kalau dia butuh obat. Yang Danwa penasaran, ternyata pemuda ini justru berhubungan dengan Gamian. Yang Danwa pun sadar bagaimanapun Gamian adalah cucu dari tabib dewa. Jadi pasti Gamian telah dilatih oleh Gamrosu dalam hal pengobatan. Tapi tiba-tiba Hubong ikut nimbrung dan menuduh Bunwang sebagai pecandu opium. Bunwang pun melongo mendengar tuduhan Hubong. Opium yang terbuat dari opium poppy adalah obat terlarang yang pernah menyebar di Jianghu dan menjadi masalah besar karena membuat penggunanya kecanduan. Kaisar memerintahkan secara langsung untuk menghentikan produksi obat tersebut. Namun, opium masih banyak dikonsumsi orang-orang secara diam-diam. Mereka yang kecanduan disebut sebagai pecandu. Jadi wajar kalau Bunwang melongo mendengar ucapan Hubong yang gak nyambung. Yang Danwa menggelengkan kepalanya dan menyuruh Hubong untuk jangan ikutan nimbrung. Yang Danwa pun menanyakan obatnya untuk apa. Bunwang menjelaskan kalau adik perempuannya sakit. Meski agak ragu, tapi Bunwang meneruskan penjelasannya kalau adik perempuannya menderita penyakit yang gak bisa disembuhkan oleh tabib yang lain. Tapi obat yang diracik oleh Gamian mampu meredakan gejala sakitnya untuk sementara. Kalau ucapan Bunwang benar, berarti Gamian memang telah dilatih oleh tabib dewa. Dan kalau dia nggak mati oleh Yowun, mungkin Gamian bakal menggantikan Gamrosu sebagai tabib dewa. Yang Danwa pun berkata kalau dia mengerti kenapa Bunwang menyerang mereka tadi dan itu adalah hal yang wajar. Tapi Yang Danwa masih merasa curiga kalau pada Bunwang karena dia nggak nyeritain semuanya secara detail. Padahal Bunwang udah bilang kalau dia bakal jawab semua pertanyaan Yang Danwa. Jadi masih ada yang disembunyikan oleh Bunwang. Tentu saja nggak ada penyiksaan dalam interogasi ini, itu sebabnya Bunwang merasa tidak ada ancaman. Yowun yang dari tadi hanya duduk diam sambil mengamati, berdiri dan menghampiri mereka. Bunwang kaget, dia merasa takut pada Yowun yang sudah membuatnya pingsan hanya dengan sentilan jari. Padahal Yowun kelihatannya lebih muda darinya. Tapi auranya terasa seperti dia sedang berhadapan dengan ayahnya. Bunwang berpikir apa karena Yowun sudah mengalami body reconstruction, itu sebabnya tubuhnya kelihatan masih muda. Bener juga sih sebenarnya, tapi memang dia masih muda kan. Dia dengar seseorang yang telah mengalami body reconstruction akan terlihat lebih muda dari usia yang sesungguhnya. Bunwang meyakini itu karena ayahnya hampir bersumpah kalau nggak ada pemuda seusianya yang bisa mencapai level Grandmaster tahap akhir. Bunwang merasa lebih baik setelah berpikir seperti itu. Kayak menghibur diri sendiri gitu deh. Yowun mendekatinya dan menatapnya dari atas, kemudian berkata dengan dingin, "Kayaknya lu salah paham di sini. Lu pikir kita mau ngobrol santai? Jawab yang benar kalau lu masih mau hidup. Kalau lu ngelewatin beberapa poin penting lagi, gue ancurin dantian lu, terus gue kasihin lu ke binatang liar biar mampus lu dimakan." Setelah bicara begitu, Yowun kembali duduk di tempatnya tadi dan mengamati lagi. Ancaman itu ampuh, guys. Bunwang yang merasa ngeri dengan ancaman Yowun pun akhirnya menceritakan secara detail yang tadi dia skip. Bunwang menjelaskan kalau kondisi adiknya sudah parah. Orang-orang menyebut penyakit adiknya sebagai blood blockage atau penyumbatan darah. Tapi Gamian menyebutnya cold blood blockage atau penyumbatan darah dingin. Yang Danwa yang mendengar itu merasa shock. Dan itu benar-benar shock, kaget banget. Merasa bingung, Yowun bertanya pada Nano apa itu cold blood blockage atau penyumbatan darah dingin. Namun Nano tidak memiliki informasi tentang hal itu.
Karena bahkan di masa depan penyakit langka ini tidak diketahui asal-usulnya ataupun kayak informasinya lah gitu. Penyumbatan darah adalah suatu penyakit di mana sisi yin dari kekuatan qi terlalu kuat dan menyumbat peredaran darah, membuat para perempuan yang umumnya memang diderita oleh perempuan ya guys, penyakit ini sangat menderita. Astagfirullahaladzim, itu burung ya Allah. Tapi penyumbatan darah dingin ini memang mirip sama si penyumbatan darah yang biasa, tapi juga berbeda di saat yang bersamaan. Yowun menanyakan pada Yang Danwa tentang penyumbatan darah dingin. Yang Danwa menjelaskan apa yang dia tahu mengenai penyakit ini. Penyakit ini adalah penyakit langka yang tidak ada obatnya, bahkan di Yulin sekalipun. Orang yang mengidap penyakit ini dikatakan akan memiliki energi yin yang tidak ada habisnya, tapi akan membuat penderitanya memiliki tenaga dalam yin yang tidak terbatas, jadi kuat gitu kan. Astagfirullahaladzim. Memang kelihatannya kayak itu tuh kekuatan yang luar biasa, tapi tubuh manusia harus seimbang antara yin dan yang. Hanya dengan energi yin yang lebih superior akan membuat usia orang tersebut pendek, jadi pendek usianya guys. Diketahui bahwa penderita penyakit ini nggak akan bisa hidup lebih dari 20 tahun karena efek ketidakseimbangan energi. Bahkan Yang Danwa sendiri belum pernah melihat ada orang yang kena penyakit ini. Makanya penyakit ini bisa dibilang penyakit langka yang melegenda. Tapi kalau cucu tabib dewa berkata ini adalah penyumbatan darah dingin, maka sepertinya itu memang benar. Bun Wang merasa murung setelah bercerita tentang kondisi adiknya. Masalahnya obat yang dimilikinya sudah habis. Itu sebabnya dia mencari Gamian untuk dibuatkan lagi obatnya. Tapi Gamian sudah mati. Dia pun teringat perkataan Yang Danwa kalau nenek Gamian yang meminta mereka untuk menyelamatkan Gamian. Bun Wang pun bertanya dengan hati-hati pada Yang Danwa, apa neneknya Gamian juga seorang tabib? Yang Danwa menyipitkan matanya, bukan karena dia curiga dengan pertanyaan Bun Wang, tapi karena sepertinya penerus Wang Jin ini membutuhkan tabib yang hebat. Yang Danwa mengirim telepati pada Yowun kalau sepertinya mereka bisa memanfaatkan kebutuhan Bun Wang untuk menemukan tabib yang bisa menyembuhkan adiknya. Kalau mereka menolong Bun Wang, sepertinya mereka bisa mendekati Wang Jin. Sekalipun Bun Wang gak ada hubungannya dengan Wang Jin, gak ada salahnya menjalin hubungan pertemanan dengan pendekar yang hebat ini. Yowun pun mengangguk memberikan izin pada Yang Danwa. Yang Danwa pun berkata kalau nenek Gamian adalah seorang tabib yang lebih hebat daripada Gamian, dan Gamian belajar pengobatan dari neneknya. Bun Wang merasa senang mendengar itu. Ini adalah berita bagus dari yang diharapkannya. Saat dia akan meminta tolong Yang Danwa untuk membiarkan nenek Gamian memeriksa adiknya, tiba-tiba terasa energi dingin yang luar biasa kuat, membuat semua orang yang ada di situ merasakan ledakan energi kuat itu memenuhi pegunungan itu. Mereka semua menoleh ke arah barat laut. Bun Wang merasa syok. Bun Wang yang terikat ke pohon bingung. Aliran energinya memang telah tersegel karena totokan, tapi dia masih bisa merasakan energi dingin yang unik ini. Ini adalah pertanda adiknya lepas kendali. Bun Wang merasa bingung karena baru saja 4 jam dia pergi mencari obat. Padahal sebelum pergi dia sudah memberikan obat terakhir pada adiknya. Normalnya obat itu akan bertahan sampai seharian. Dan karena sekarang adiknya lepas kendali, itu artinya keadaan adiknya sudah sangat parah. Yowun bisa merasakan energi itu berada nggak jauh dari situ. Yang Danwa yang syok dengan energi yang luar biasa itu bertanya pada Yowun itu energi apa. Bun Wang dengan panik berteriak kalau itu adalah energi adiknya yang lepas kendali. Yang Danwa menjadi muram.
Dia dengar dari legenda seseorang yang menderita penyumbatan darah dingin ini akan memiliki energi yang luar biasa besar. Tapi dia nggak nyangka akan sedahsyat ini sampai memenuhi seluruh gunung. Bun Wang meminta pada Yobun untuk dilepaskan karena akan sangat berbahaya kalau adiknya dibiarkan lepas kendali. Dia harus menghentikan adiknya. Yang Danwa merasa memang energi itu sangat berbahaya. Yang Bun Wang khawatirkan adalah entah apa yang akan dilakukan adiknya kalau tidak dihentikan sekarang. Yowun pun membebaskan totokan Bun Wang dan berkata agar Bun Wang menunjukkan jalannya. Bun Wang mengangguk dan langsung melesat diikuti Yowun dan Baekgi. Yowun meminta Yang Danwa dan Hubong untuk diam di situ dan menjaga bayi Gamian. Setelah berlari melewati gunung dan lembah sekitar 3 mil, mereka pun sampai di tempat adik Bun Wang berada. Padahal saat itu sedang musim semi dengan pepohonan yang mulai menghijau. Tapi daerah sekitar situ malah seperti musim dingin yang parah. Semua dedaunan membeku dan hancur saat jatuh, bahkan cabang pohon pun membeku. Area yang membeku hanya di bagian barat ke arah pusat. Yobun dan kawan-kawan pun berlari menuju pusat. Baekgi terpana melihat semuanya membeku. Pemandangan itu sangat indah namun berbahaya. Karena semakin mendekati pusatnya, udara semakin dingin suhunya. Jika mereka tidak menggunakan tenaga dalam untuk mengendalikan suhu dingin, mungkin mereka sudah mati membeku. Tidak lama mereka pun sampai di pusatnya. Yobun terpana melihat seorang perempuan cantik yang berada di pusat suhu dingin itu dengan rambut perak panjang dan kulit yang putih pucat, bahkan lebih putih dari Yobun. Mukanya Yobun kan putih kan? Kecantikan unik yang penuh misteri. Perempuan itu berjalan menuju suatu tempat dengan mata yang tidak fokus. Energi yang mengelilingi perempuan itu luar biasa kuat, sampai membuat udara di sekitarnya membeku. Bahkan membekukan debu-debu yang berada di sekitarnya. Tanah tempatnya berpijak langsung membeku saat dilewati perempuan itu dan meninggalkan jejak putih di sepanjang jalan, maksudnya jejak es gitu kan. Bun Wang meneriakkan nama adiknya yang bernama Yogun. Tapi Yogun gak mendengar Bun Wang dan terus berjalan. Bun Wang merasa frustasi. Adiknya sudah kehilangan kesadarannya dan dikuasai oleh energi yang luar biasa itu. Satu-satunya cara untuk menahannya hanya dengan menotoknya membuatnya tidur. Meski itu hanya untuk sementara. Bun Wang pun mendekati adiknya untuk menotoknya. Tapi Yowun berusaha menghentikan Bun Wang karena dia merasakan keganjilan. Tapi Bun Wang telah menghampiri adiknya. Bun Wang berusaha menyadarkan adiknya. Dia merasa sangat dingin padahal dia sudah menggunakan tenaga dalamnya untuk mengendalikan suhu tubuhnya, tapi nggak ngefek gitu. Tulitnya bahkan tersayat oleh serpihan-serpihan es yang mengelilingi Yogun. Bun Wang terus berusaha, namun saat dia berhasil mendekati Yogun, tiba-tiba saja Yogun menoleh padanya dan menatapnya dengan mata yang telah memutih, jadi matanya kayak Hinata kali ya. Yogun memang adiknya, tapi kondisi Yogun membuat Bun Wang merasa takut. Yogun mencengkram pergelangan tangan Bun Wang dan mengalirkan energi yin yang kuat pada Bun Wang dan membuat pergelangan tangannya mulai membeku. Bun Wang berteriak kesakitan. Bun Wang berusaha mengerahkan tenaga dalamnya, namun sia-sia, nggak ngefek. Merasa terancam, Bun Wang terpaksa menendang adiknya. Namun tendangannya nggak sampai karena ada pelindung es yang muncul. Bun Wang kaget. Yogun mencengkram pundak Bun Wang dan membekukannya. Bun Wang meminta Yogun untuk berhenti namun tidak didengarkan. Yogun yang lepas kendali tidak bisa mengenali kakaknya sendiri. Bun Wang berpikir kalau dia akan mati di tangan adiknya sendiri. Saat itulah seseorang menerobos serpihan-serpihan es yang mengelilingi Yogun dari udara. Mata putih Yogun menatap orang itu.
Orang itu adalah Yowon yang berkata kalau Yogun harus menghentikan apa yang dia lakukan. Yogun melepas cengkeramannya pada Bunwang dan mengayunkan tangannya pada Yowon. Tapi Yowon dengan mudah menangkap tangan Yogun. Yogun mengalirkan energi yin pada Yogun untuk menyerangnya. Tapi Yogun terkejut karena ada yang bisa menahan energinya untuk memasuki tubuh Yowon. Pergelangan tangan Yowon yang dicengkram Yowon menjadi panas. Yowon berkata, "Gue udah bilang berhenti." Setelah itu Yowon dengan cepat melayangkan telapak tangannya ke dada Yogun. Bersambung. Oke guys, sampai sini dulu ya. Pasti ada yang udah tahu kan siapa Yogun ini? Kalau yang belum tahu dan penasaran, tonton video berikutnya ya guys. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. See you guys, bye-bye. Assalamualaikum.